Perkenalkan, nama saya Anastasia Mustaqim, NIM 1904-2027 dari kelompok 3. Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu SPT. SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT memuat informasi seputar jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Segala informasi yang dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas. Wajib pajak juga harus bertanggung jawab atas informasi yang tertera dalam SPT. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Ditjen Pajak sebagai penyelenggaraan kegiatan dapat meminta keterangan dan penanggung-jawaban pada wajib pajak. SPT tahunan. Sesuai dengan namanya, SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan terdiri dari dua kategori, SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. SPT tahunan perorangan dibagi ke dalam 3 jenis formulir. Pertama, SPT 1770, SPT 1770 SS, dan SPT 1770 S. SPT 1770 diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan dikenakan PPh final, atau penghasilan dalam negeri maupun luar negeri lainnya. Sedangkan pegawai dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan 60 juta per tahun dapat menggunakan formulir 1770 SS. Mereka yang berstatus pegawai dengan penghasilan lebih dari 60 juta per tahun diwajibkan melaporkan SPT tahunannya dengan formulir 1770 S. Perkenalkan, nama saya Sarah Katerina Meili, NIM 1904-2023. Saya dari jurusan Akuntansi Perpajakan D3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengisian dan penyampaian SPT. Cara mengisi dan menyampaikan SPT adalah yang pertama, setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. Yang kedua, wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukaan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Fungsi SPT. Fungsi SPT adalah wajib pajak PPh sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang yang pertama, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Yang ketiga, harta dan kewajiban. Yang keempat, pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak. Yang berikut, pengusaha kena pajak. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang yang pertama, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, yang kedua, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang berikut, pemotongan atau pemungutan pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Sekian dan terima kasih. Cynthia merupakan pegawai tetap di PT Sulindo Eke Konsultan sebagai staf administrasi dan umum sejak tanggal 1 Februari 2015 dengan gaji 54 juta. Status sudah menikah, suami tidak bekerja atau di PHK sejak 1 Juni 2016 dan memiliki 2 orang anak. Cynthia menyertakan surat keterangan dari kelurahan tempat tinggalnya untuk suaminya yang tidak bekerja.
alamat tempat tinggal di Jalan Samratulangi 36, Karombasan, Manado, dengan NPWP 72592341182100. Sinta juga mendapatkan THR 6 juta dan biaya jabatan 3 juta. Adapun daftar susunan keluarga, data kekayaan, dan data kewajiban yang dimiliki sampai tahun 2019 sebagai berikut. Data susunan keluarga. Yang pertama, Edwin Liao, tanggal lahir pada 28 Agustus 1973, hubungan keluarga suami, keterangan tidak bekerja. Yang kedua, Cynthia Edgar, lahir pada 18 November 1978, hubungan keluarga istri, keterangan pegawai swasta. Yang ketiga, Christian Liao, tanggal lahir pada 1 Agustus 2002, hubungan keluarga anak kandung, keterangan kuliah. Yang keempat, Michael Liao, tanggal lahir pada 23 Maret 2012, hubungan keluarga anak kandung, keterangan SD. Data harta. Yang pertama, mobil Terios, tahun perolehan 2011, harga perolehan 210 juta, keterangan BPKP nomor DB 1122CB. Yang kedua, motor Honda, tahun perolehan 2012, harga perolehan 15 juta, keterangan BPKB nomor DB 3333LB. Yang ketiga, rumah di Jalan Samratulangi 36, Manado, tahun perolehan 2009, harga perolehan 400 juta, keterangan NOP 121610009021210. Yang keempat, tanah, tahun perolehan 2012, harga perolehan 50 juta, keterangan NOP 11-06121-10-90312-0. Jumlah perolehan 675 juta rupiah. Data kewajiban. Nama dan alamat pemberi pinjaman. Yang pertama, Bank BNI 45 Cabang Manado, tahun pinjaman 2019, jumlah pinjaman 70 juta. PT Sulindo Eko Konsultan telah menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 atau 26 berupa formulir 1721A1 kepada Cynthia. Instruksi kerja. Yang pertama, kumpulkan bukti pemotongan atas penghasilan yang diterima selama tahun 2019. Yang kedua, siapkan dokumen 1721A1. Yang ketiga, masukkan data pribadi. Yang keempat, siapkan form SPT 1770SS. Yang kelima, isilah SPT tahunan wajib pajak orang pribadi formulir 1770SS tahun pajak 2019. Perkenalkan, nama saya Jacqueline Monok, saya anggota kelompok 3. Pada saat ini saya akan membahas tentang pengisian formulir 1721A1 atau bukti pemotongan. Untuk contoh soal Cynthia Edgar. Untuk langkah yang pertama, kita harus mengisi bagian NPWP pemotong dan nama pemotong. Setelah itu, masuk bagian A, yaitu identitas penerima penghasilan yang dipotong. Isilah sesuai dengan soal yang ada atau bisa dilihat di slide yang ada di samping saya. Selanjutnya kita masuk dalam bagian B, yaitu rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Kita mulai dari penghasilan bruto. Untuk nomor 1, gaji atau pensiun atau THT atau JHT diisi 54 juta rupiah sesuai dengan soal. Untuk nomor 2 sampai dengan nomor 6 dikosongkan karena untuk soal ini tidak berkaitan dengan nomor 2 sampai 6. Kemudian kita lanjut dengan nomor 7, yaitu tantim, bonus gratifikasi, jasa produksi, dan THR. Untuk soal ini, Cynthia Edgar mendapat THR senilai 6 juta rupiah. Jadi diisi 6 juta rupiah. Dan untuk nomor 8 adalah jumlah penghasilan bruto atau jumlah dari nomor 1 sampai dengan 7. Jadi,
54 juta rupiah ditambah dengan 6 juta rupiah, hasilnya adalah 60 juta rupiah. Berikutnya kita masuk dalam bagian pengurang. Untuk soal ini, Cynthia Edgar hanya mempunyai biaya jabatan senilai 3 juta rupiah. Jadi, untuk nomor 11, jumlah pengurangnya adalah senilai 3 juta rupiah. Yang terakhir, kita masuk dalam penghitungan PPh pasal 21. Untuk nomor 12, jumlah penghasilan neto atau pengurang nomor 8 sampai nomor 11 adalah senilai 57 juta rupiah. 57 juta rupiah didapat dari jumlah penghasilan bruto senilai 60 juta rupiah dikurangi dengan biaya jabatan senilai 3 juta rupiah. Untuk nomor 14, jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 disetahunkan diisi 57 juta rupiah. Kemudian untuk nomor 15, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk soal ini, Cynthia sudah menikah dan mempunyai 2 anak. Jadi, PTKP untuk Cynthia adalah K2 atau kawin tanggungan 2. Untuk perhitungan tarif PTKP, yaitu yang pertama 54 juta rupiah untuk orang pribadi, kemudian ditambah 4.500.000 rupiah untuk status kawin, dan yang terakhir ditambah 9 juta rupiah untuk 2 tanggungan. Jadi, jumlah untuk PTKP adalah senilai 67.500.000 rupiah. Yang terakhir, untuk nomor 16 sampai 20 tidak diisi atau nihil karena penghasilan neto lebih kecil dibandingkan dengan PTKP-nya. Sekian penjelasan saya tentang formulir 1721A1 atau bukti pemotongan. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Anggini Ngabalin dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1770 SS. Nama wajib pajak Cynthia Edgar. A. Pajak penghasilan. 1. Penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya sebesar 60 juta. Yang kedua, pengurangan. Diisi jumlah pengurangan dari formulir 1721A1 angka 13 atau 1721A2 angka 13 sebesar 3 juta rupiah. Penghasilan tidak kena pajak diisi jumlah PTKP dari formulir 1721A1 angka 17 atau 1721A2 angka 16 sebesar 67.500. C. Daftar harta dan kewajiban. 11. Jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak sebesar 675 juta. B. 12. Jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak sebesar 70 juta. Perkenalkan, nama saya Sarah Katarina Meili, NIM 19042023. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Anggini Ngabalin, NIM 19042003. Nama Dewi Mulyanti, NIM 190420006. Nama saya Jacqueline Monok, NIM 19042014. Perkenalkan, nama saya Anas Mustaqim, NIM 19042027 dari kelompok 3. Semoga materi yang kami bawakan bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.